Pertanyaan ini pun seketika memancing emosi Liu Chaishu hingga memukul meja makan. Liu Chaishu pun bertanya, klub malam apa? Seluruh keluarga Wu Chen lah yang bekerja di klub malam. Liu Chaishu pun menyebut Wu Chen berani memfitnahnya seperti itu kepadanya dan bertanya apakah Wu Chen tahu siapa dirinya. Wu Chen pun hanya tersenyum karena dikira memfitnah. Wu Chen pun menekankan bahwa masa lalu Liu Chaishu tidak bisa dihapus dengan melakukan operasi plastik. Li Chaishu pun bertanya-tanya dalam pikirannya, bagaimana orang ini tahu kalau dirinya pernah bekerja di klub malam dan menjalani operasi plastik? Dan itu 10 tahun yang lalu, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Li Ruobing pun seketika kaget mengetahui Wu Chen memiliki informasi semacam ini. Jaringan intelijen Wu Chen lebih baik dari yang dirinya kira. Wu Chen pun mengatakan bahwa ini masih terlalu dini untuk mulai mengagumi dirinya, karena bagian terbaiknya belum datang. Kemudian di saat yang sama seorang pria datang dan bertanya kepada Liu Chaishu mengenai kekacauan ini, dan diketahui dia adalah ketua grup Donghai Juli dan wakil presiden kamar Donghai, yaitu Lu Guannian. Liu Chaishu seketika mendekat kepada Lu Guannian dan merengek serta menyebut Wu Chen telah menghinanya dengan mengatakan bahwa dirinya bekerja di klub malam dan meminta Lu Guannian membalas dendam untuk dirinya. Lu Guannian pun meminta Liu Chaishu untuk tidak menangis, karena dirinya akan memberinya pelajaran. Lu Guannian pun bertanya kepada Li Ruobing siapa Wu Chen ini. Li Ruobing pun mengatakan bahwa Wu Chen adalah pacarnya. Lu Guannian pun seketika mendekati Wu Chen dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang. Wu Chen pun menjelaskan bahwa tokoh utama cerita pertama adalah Liu Lizuan 10 tahun yang lalu. Liu Lizuan didorong oleh majikannya untuk masuk ke klub malam untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dalam prosesnya, Liu Lizuan bertemu dengan pelanggannya yang sangat kaya. Pelanggan ini memulai bisnis pembongkaran dan ketika dia masih muda, Liu Lizuan berselisih dengan seseorang. Ketika Liu Lizuan keluar dari rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa akan sulit baginya untuk memiliki anak di masa depan. Seperti yang dikatakan dokter, dia tidak dapat memiliki anak. Sejak saat itu dan bahkan fertilisasi tabung tidak berhasil, pelanggan menceritakan rahasianya. Ketika Liu Lizuan mabuk dan setelah mengetahuinya, Liu Lizuan memiliki rencana jahat di benaknya. Liu Lizuan melakukan operasi plastik dan mengubah namanya menjadi Liu Chaishu. Kemudian dengan bantuan majikannya dia menjadi simpanan klien. 3 bulan kemudian, Liu Chaishu hamil dan bayinya lahir dengan sukses. Itu adalah bayi laki-laki. Tentu saja dia bukan anak pelanggan itu, tapi anak dari Liu Chaishu dan majikannya. Mereka tahu dia akan meminta tes paternitas, jadi mereka membayar sejumlah besar uang kepada dokter agar memalsukan tentang hal itu. Wu Chen menekankan bahwa Lu Guannian seharusnya tahu bahwa anak Lu Guannian tidak mirip dengan Lu Guannian. Lu Guannian tidak hanya ingin menghadapi kenyataan ini, karena Lu Guannian sangat ingin memiliki anak. Dan bagian terakhir dari rencana mereka adalah membiarkan Lu Guannian mati dalam satu kecelakaan dan kemudian mendapatkan miliaran dolar dari Lu Guannian. Lu Guannian pun bertanya bahwa Wu Chen tidak berpikir dirinya bisa mempercayai Wu Chen hanya dengan beberapa kata saja. Wu Chen pun menyebut bahwa sepupu istrinya ada di perusahaan Lu Guannian, orang itu bukanlah sepupunya. Pada kenyataannya itu adalah selingkuhannya, mereka berdua telah menipu Lu Guannian. Liu Chaishu pergi dengan kekasihnya kemarin sore untuk berselingkuh, untuk menghindari orang. Dia juga sengaja naik tangga. Hal ini sangat mudah untuk diselidiki. Lu Guannian bisa memeriksa kamera perusahaan Yunxiu, tentu saja Lu Guannian bisa bertanya langsung kepadanya. Tetapi untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya, Lu Guannian harus memberinya pertanyaan jebakan lebih dulu. Kemudian Lu Guannian pun kembali dan bertanya kepada Liu Chaishu, apakah dia dan sepupunya berada di kantor kemarin. Liu Chaishu pun membenarkan hal itu. Mereka berada di kantor sampai penghujung hari. Namun menurut Lu Guannian, sepupu Liu Chaishu tidak mengatakan hal itu. Dia mengatakan kepada dirinya kalau mereka berdua keluar untuk berbicara dengan klien kemarin dan tidak berada di kantor. Liu Chaishu pun kaget bahwa sepupunya mengatakan hal itu. Dia pasti melakukan kesalahan. Lu Guannian pun bertanya apakah dia salah ingat untuk itu. Lu Guannian pun akan menelponnya sekarang dan bertanya kepadanya,
Namun tiba-tiba Liu Chaisu mengingat bahwa mereka keluar kemarin sore untuk berbicara dengan klien, tapi mereka kembali pada jam 2 atau jam 3. Dan kemudian mereka berada di kantor membicarakan tentang promosi. Liu Chisu tidak yakin mengapa Lu Guannian tiba-tiba menanyakan hal ini kepada dirinya, tetapi Wu Chen ini memarahi dirinya. Liu Chaisu pun bertanya, apakah Lu Guannian tidak mencintai dirinya lagi dan anaknya lagi. Dan seketika Lu Guannian menampar Liu Chaisu dan memintanya untuk diam. Apakah Liu Chaisu masih berpikir bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang skandal antara mereka berdua? Dan segera Lu Guannian meminta Liu Chaisu keluar. Dan dirinya akan menjemput Liu Chaisu nanti. Kemudian Lu Guannian pun meminta maaf karena melakukan ini di depan mereka berdua. Li Ruobing pun meminta Lu Guannian untuk tidak khawatir. Mereka tidak akan memberitahu siapapun. Lu Guannian pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin punya anak, tidak dirinya sangka akan dimanfaatkan seperti itu. Lu Guannian yang emosi pun seketika menghela napas panjang seperti jalan kereta api. Dan menyebut dirinya menerima takdirnya. Dirinya tidak akan pernah bisa punya anak. Namun Wu Chen tidak membenarkan hal itu. Lu Guannian punya anak yang sangat baik. Lu Guannian pun kaget mendengarnya. Wu Chen pun kembali mengingatkan bahwa dirinya masih punya cerita kedua untuk Lu Guannian. Wu Chen menceritakan bahwa ada pasangan, mereka adalah teman semasa kecil dan suatu hari mereka jatuh cinta. Keduanya mengira mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Pria itu menjadi kaya dan karena itu dia akhirnya berselingkuh. Dia melarikan diri dengan kekasihnya dan uangnya, tetapi dia tidak tahu bahwa pasangan sebelumnya sedang hamil. Dia melahirkan sendiri sekarang. Mereka adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Hidup bahagia di dunia maupun akhirat. Jadi Lu Guannian sebenarnya mempunyai anak, bahkan sekarang dirinya mempunyai cucu perempuan. Lu Guannian pun seketika bertanya siapa nama anaknya. Wu Chen pun menyebut namanya adalah Ma Jiawei. Lu Guannian pun kembali bertanya apakah dia tidak menikah lagi. Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Karena Ibu Ma Jiawei tidak percaya laki-laki lagi. Ibu Ma Jiawei tinggal di Donghai. Dan Ibu Ma Jiawei tahu kalau Lu Guannian kaya raya. Dia tidak mencari Lu Guannian karena Lu Guannian terlalu menyakitinya. Lalu Wu Chen pun memberikan alamat Ibu Ma Jiawei. Dan selebihnya Lu Guannian mencari tahu sendiri dan tak lama kemudian Lu Guannian pun pamit pergi dan mengatakan jika dirinya kembali bersama Ibu Ma Jiawei, dirinya berhutang budi pada Wu Chen. Li Ruobing pun mengatakan bahwa Lu Guannian berhutang budi pada Wu Chen. Sedangkan Wu Chen mengatakan bahwa dia akan berguna di masa yang akan datang. Lalu saat ini Wu Chen pun berpamitan kepada Li Ruobing. Namun saat Wu Chen hendak pergi, Li Ruobing memanggilnya dan mengatakan bahwa dirinya ingin memberitahu Wu Chen sesuatu. Wu Chen pun berbalik dan menanyakan apa yang ingin Li Ruobing katakan. Namun Li Ruobing yang lagi agresif terhadap Wu Chen seketika menarik pakaian Wu Chen dan langsung celopot nilem ala ikan mujair dan mengatakan bahwa Ding Ruilong suka memata-matai dirinya, jadi dirinya akan membuat Ding Ruilong sakit. Wu Chen pun menyebut bahwa ini adalah ciuman pertama Li Ruobing. Li Ruobing pun bertanya apakah ini juga bagian dari intelijen Wu Chen. Wu Chen pun tidak mengiyakan hal itu. Hanya saja karena teknik Li Ruobing sangat brutal hingga menyakiti mulutnya. Dan seketika Wu Chen pamit pergi. Kemudian saat di apartemen, Mu Qian atau sering disebut Neng Salsa mengajak temannya yang bernama Lily untuk makan sesuatu karena dirinya lapar. Lily pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa, mereka harus menunggu orang gila itu. Namun Neng Salsa menyebut bahwa dirinya yang ingin melakukannya. Lily pun menegaskan bahwa Neng Salsa telah dicuci otaknya. Dirinya tidak bisa membiarkan orang itu pergi begitu saja. Lalu Neng Salsa mengingat sesuatu. Saat itu bahwa dirinya mengatakan kepada Lily, jika Lily tidak mengatakan apa-apa kepadanya, bagaimana Wu Chen tahu begitu banyak tentang dirinya? Lily pun menjawab bahwa dia tidak memberitahu apapun dirinya di sini. Lily pun bertanya, apakah Wu Chen orang yang menipunya? Dan menyebut Wu Chen orang yang mengerikan. Wu Chen pun mengatakan, jika Lily tahu kalau dirinya orang yang mengerikan, mengapa Lily berani sekali mendatangi dirinya? Wu Chen pun terlihat sedang mengambil sesuatu dari kantongnya. Lily pun seketika panik dan memperingatkan Wu Chen untuk menjauh.
Namun pada kenyataannya Wu Chen hanya ingin membuka pintu kamarnya. Lily pun sangat marah karena merasa diabaikan Wu Chen dan seketika ingin menyerang Wu Chen. Namun di saat itu Wu Chen mengatakan bahwa Hu Xiaowei selingkuh dari Lily. Lily pun seketika terkejut dan bertanya apa yang sedang Wu Chen bicarakan. Wu Chen pun menjelaskan, ketika Hu Xiaowei kembali ke Donghai, 4 hari yang lalu dia pergi menemui kekasihnya terlebih dahulu, yang tinggal di unit 201, 19 Jalan Puyuan, dan pergi ke KTV bersama teman-temannya selama beberapa hari. Kemarin dia kehabisan uang, jadi dia menemui Lily. Lily pun seketika bertanya, apakah benar seperti itu? Wu Chen pun menyebut jika Lily tidak mempercayai dirinya, lakukan panggilan telepon untuk memberi pertanyaan jebakan. Lily pun kesal mendengarnya dan mengatakan bahwa matanya untuk menilai pria adalah yang terbaik. Diri menyebut bahwa dirinya bisa berjalan sendiri dan meminta Wu Chen menurunkannya. Namun Wu Chen tidak menghiraukan perkataan Neng Salsa dan membawanya masuk. Ichibos ngewes lagi Ichibos. Paginya setelah Wu Chen melatih kekuatan Siotong, Wu Chen pun bergegas untuk bersiap-siap pergi, sedangkan Neng Salsa masih terbaring tak berdaya. Wu Chen pun menegur Neng Salsa apakah masih belum bangun. Salsa pun marah dan menyebut Wu Chen babi. Dirinya kurang tidur karena Wu Chen. Dirinya butuh tidur cantiknya. Di saat yang sama, Wu Chen pun melempar sebuah kertas kepada Neng Salsa dan mengatakan bahwa itu adalah nomor teleponnya. Jika suatu saat ingin bertemu, maka Neng Salsa bisa menghubungi nomor itu dan memintanya untuk tidak menunggunya di rumah. Si Salsa pun sangat senang dengan hal ini. Setelahnya, Wu Chen pun pergi keluar. Saat di luar, ternyata Wu Chen sedang diawasi oleh seseorang. Wu Chen yang menyadari hal ini segera menelepon seseorang dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengirim seseorang untuk mengikuti dirinya selama sehari. Apa dia masih belum selesai? Wu Chen juga memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke pelatihan dan meminta orang ini untuk datang ke tempat pelatihan dan datang untuk menemui dirinya. Kemudian di tempat pelatihan, menurut Wu Chen dirinya telah menguasai teknik bertarung dalam 1.000 tahun terakhir. Tapi kebugaran fisiknya masih belum cukup baik. Dirinya harus lebih banyak berlatih lagi. Lagi pula dirinya menyinggung Ding Ruilong. Wu Chen tidak tahu masalah seperti apa yang akan dirinya temui di masa depan. Lalu tak lama berselang, seseorang pun datang. Wu Chen menyadari bahwa dia di sini sekarang. Sebelumnya Wang Zhangyuang hanyalah tingkat kedua. Tetapi karena dia dan Li Ruotai menaiki jajaran koneksi, dia mendapatkan kekuatan dan mampu memperluas pengaruhnya. Hanya dalam beberapa tahun Wang Zhangyuang menjadi salah satu dari 4 bos. Dan dia juga yang termuda, mereka menguasai 90% industri hiburan di Laut Cina Timur, bahkan terlibat dalam bisnis seperti penggalian dan logistik. Kemudian, Wang Zhangyuang mengatakan bahwa dirinya punya sesuatu untuk dijelaskan kepada Wu Chen. Wu Chen pasti paham. Dirinya mengirim seseorang untuk mengikuti Wu Chen hanya untuk memastikan keselamatan Wu Chen. Dirinya tidak memiliki niat buruk. Wu si dirinya atau Li Ruobing. Wang Zhangyuang pasti tahu kalau Li Ruotai sangat protektif terhadap kakaknya. Jika dia tahu tentang ini, Wang Zhangyuang pasti kacau. Seketika Wang Zhangyuang pun cemas mengenai hal ini. Namun Wu Chen meminta Wang Zhangyuang untuk santai. Jika dirinya ingin memberitahunya, dirinya tidak akan menelpon Wang Zhangyuang. Mendengar hal ini, Wang Zhangyuang pun bertanya, apa yang Wu Chen inginkan? Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin bertemu dengan Wang Zhangyuang. Wang Zhangyuang punya banyak bawahan. Jika suatu hari dirinya kekurangan tenaga, dirinya pasti akan meminta bantuan kepada Wang Zhangyuang. Mendengar hal ini, Wang Zhangyuang pun bisa bernapas lega dan mengiyakan hal ini. Jika Wu Chen mau menggunakan tempatnya suatu saat nanti, Wang Zhangyuang meminta Wu Chen untuk tidak ragu menghubungi dirinya. Dalam pikiran Wu Chen, walaupun dirinya punya banyak informasi, dirinya tidak punya banyak tenaga. Dengan bantuannya segalanya akan jauh lebih mudah. Kemudian, di saat yang sama ponsel Wu Chen pun berbunyi. Dan panggilan itu ternyata dari Li Ruobing. Dan meminta Wu Chen untuk segera kemari karena terjadi sesuatu. Wu Chen pun mengerti dan akan segera ke sana.
Mendengar hal ini, Wang Zhangyuan pun menawarkan sesuatu kepada Wu Chen untuk menggunakan mobilnya. Dan di dalamnya ada pakaian ganti untuk Wu Chen. Jika Wu Chen tidak keberatan, ambil ini sebagai permintaan maaf dirinya. Wu Chen bisa menggunakannya sebagai transportasi di masa mendatang. Wu Chen mengerti dan menghargai hal ini. Kemudian di kantor Li Ruobing. Saat ini di kantor Li Ruobing sedang menghadapi banyak panggilan yang masuk. Dan Li Ruobing mengatakan dalam panggilannya dan menanyakan apakah kondisinya masih buruk. Dan Li Ruobing pun menerima informasi bahwa orang yang ditugaskan tidak bisa datang ke konferensi pers. Lalu Wu Chen pun bertanya apa yang sedang terjadi. Li Ruobing pun menjelaskan bahwa juru bicara produk mereka, penyanyi wanita generasi baru Deng Sunya, mengalami kecelakaan mobil. Kemarin Wu Chen membantu dirinya menemukan pengkhianat Ding Ruilong, mengetahui kalau rencananya untuk mencuri informasi sudah terungkap. Dan hari ini Deng Sunya mengalami kecelakaan mobil, jadi dia tidak bisa berbicara untuk produk baru Fashion Symphony. Mendengar semua ini, Wu Chen pun menyebut ini jelas bukan kebetulan. Li Ruobing pun menyebut si babi Ding Ruilong itu tak dirinya sangka. Dia melanggar aturan taruhan. Dan bahkan menggunakan pengaruh keluarganya. Lalu Wu Chen pun bertanya, apakah Li Ruobing ingin dirinya membantunya menemukan juru bicara baru. Li Ruobing pun membenarkan hal tersebut dan bertanya apakah Wu Chen mempunyai kenalan. Wu Chen pun mengatakan bahwa bintang film nasional kelas 1 dengan penghargaan kuda emas, penghargaan gambar emas, hadiah film 100 bunga ayam emas, dan dia adalah Tao Manying. Wu Chen pun menanyakan pendapat Li Ruobing mengenainya, apakah dia memenuhi syarat. Li Ruobing pun menyambut bintang film populer seperti Tao Manying bahkan tidak akan pernah bertemu dengan dirinya, apalagi menjadi juru bicara produk mereka. Dirinya sadar Wu Chen hanya mencoba membantu, tapi itu tidak berarti Wu Chen harus menghayal. Wu Chen pun tersenyum dan mengatakan, karena Li Ruobing tidak percaya, maka dirinya mengajak Li Ruobing untuk bertaruh. Apakah Tao Manying bisa datang ke kantor Li Ruobing besok pagi dan menandatangani kontrak dengan Li Ruobing? Li Ruobing pun sangat tahu siapa sosok Tao Manying ini. Dia adalah seorang artis kelas 1 yang populer yang bahkan mengalahkan artis papan atas di Korea. Menjadi artis Cina pertama yang masuk jajaran bintang film internasional dengan menyapu penghargaan festival film besar di dalam dan luar negeri dengan produksi utamanya yaitu Pedang dan Air Musim Gugur. Sejak saat itu Tao Manying menerima banyak dukungan dan menjadi salah satu artis dengan bayaran tertinggi di China. Wu Chen bilang kalau dia bisa membuatnya menandatangani kontrak besok, bukankah ini lelucon? Tao Manying sekarang sedang syuting di luar negeri dan ada make up endorsement di punggungnya. Jadi tidak mungkin bisa. Namun Wu Chen kembali menekankan bahwa dirinya sudah memberitahu Li Ruobing. Jika Li Ruobing tidak mempercayai dirinya, maka mereka akan bertaruh. Li Ruobing pun menyetujui ini dan bertanya taruhan apa yang akan membuat Wu Chen diam dan meninggalkannya sendirian. Wu Chen pun mengatakan bahwa taruhannya adalah dirinya bisa membuat banyak orang datang ke kantor Li Ruobing besok lagi dan menandatangani kontrak dengan Li Ruobing untuk pengesahan. Jika dirinya kalah, dirinya tidak akan mengambil uang Li Ruobing, tapi juga akan memberi Li Ruobing sebanyak 20 juta dolar dan seluruh asetnya. Jika dirinya menang, Li Ruobing akan membayar 20 juta dolar. Itulah yang Li Ruobing bayar untuk dukungannya. Bukan yang Wu Chen menangkan di perjudian. Li Ruobing tidak boleh cemburu jika dirinya menang. Mendengar hal ini, Li Ruobing heran mengapa dirinya cemburu. Mereka hanya berpura-pura menjadi pasangan. Dirinya tidak lagi mencintai Wu Chen. Li Ruobing juga menekankan bahwa Wu Chen bisa menemukan siapapun yang Wu Chen suka. Dirinya tidak punya hak atau kepentingan untuk ikut campur. Mendengar hal ini, Wu Chen pun mengatakan bahwa mereka sudah sepakat dan pamit pergi. Lalu di saat itu Wu Chen meminta Li Ruobing untuk memasukkan 20 jutanya ke akunnya untuk operasi. Li Ruobing pun seketika kesal mendengarnya. Lalu Wu Chen pun segera melakukan panggilan dan meminta bantuan kepada Wang Zhangyuan. Kemudian Wu Chen dan Wang Zhangyuan pun tiba di sebuah tempat game online. Dan seseorang sudah menunggu kedatangan mereka dan mengatakan bahwa semua saudaranya sudah siap berangkat. Wang Zhangyuan pun mengatakan bahwa ini adalah saudaranya yang pandai bermain game. Namun,
Wang Zangyuang penasaran untuk apa Wu Chen mengizinkannya. Wu Chen pun meminta mereka untuk tidak banyak bacot dan meminta mereka untuk menyalakan PC dan memainkan game AOC Singlong versi layanan Raja Kota Legendaris. Wu Chen juga meminta semuanya untuk mendaftar dan pergi ke area 3 yang dibuka kemarin lusa jam 5 dan gunakan King of Hegemon sebagai awalan nama karakternya. Wu Chen pun memasukkan nama karakternya, yaitu King of Hegemon Tatsu. Wu Chen pun memberitahu mereka untuk menunggunya di alun-alun di area baru. Dirinya akan mentop up untuk membangun klan, lalu klan itu akan tiba. Lalu 4 jam kemudian Wu Chen bersama anggota klannya pun mulai memburu bos. Wang Zangyuang pun mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya bermain menggunakan akun dengan ratusan ribu kriptonit, dan ini mengesankan. Dan seketika bos itu dapat dikalahkan dan pengumuman mengenai klan King of Hegemon yang melewati salinan draft wabah orc pun diumumkan ke seluruh pemain yang ada di benua. Setelahnya, para pemain pun mulai berbagi hasil jarahan dari bos tersebut. Lalu Wang Zangyuang mengatakan bahwa mereka King of Hegemon menekan bos besar pertama yang asli yaitu naga pembantai dunia dan sekarang adalah bos besar pertama di seluruh layanan. Tetapi biayanya lebih dari delapan juta untuk membeli level dan peralatan. Wu Chen pun menyebut bahwa tidak ada lagi pemain biasa di server. Pemain klub kecil lainnya sudah keluar dari permainan. Hanya Raja Hegemon dan naga pembantai dunia yang tersisa. Dengan ini, Wu Chen pun akan memulai tahap kedua dari rencananya. Lalu sebuah pesan pun memberitahu kepada semua pemain bahwa King of Hegemon Tatsu, pemimpin klan of King Hegemon, telah memulai pertempuran penguasa kota. Dengan ini, mereka pun berkumpul di alun-alun kota utama dan bersiap untuk pertempuran dengan naga pembantaian. Kemudian di alun-alun kota pertama, pertarungan pun dimulai. Kemudian di saat itu seseorang mendekati Wu Chen dan menyebut dirinya tidak percaya Wu Chen mengeluarkan begitu banyak uang. Tampaknya Wu Chen juga penggemar berat. Dan orang ini adalah tirani naga level 999. Dia pun mengatakan bahwa kedua klan mereka punya kekuatan yang sama. Jadi tidak jelas siapa yang akan kalah atau menang. Namun Wu Chen tidak setuju dengan hal ini. Menurutnya, pemenangkannya akan segera diputuskan. Naga tirani pun menyebut Wu Chen percaya diri sekali dan bertanya apakah Wu Chen punya rencana untuk menang. Namun nyatanya Wu Chen mengatakan bahwa naga tiranilah yang akan menang. Naga tirani pun kaget mendengarnya. Wu Chen pun seketika meminta seluruh anggota klannya untuk mendengarkan perintahnya dan meminta mereka semua untuk melepas semua peralatannya dan keluar dari permainan ini. Naga tirani pun tidak percaya ini dan bertanya apa yang sedang Wu Chen lakukan. Naga tirani pun meminta Wu Chen untuk tidak pergi, ini belum diputuskan. Menurutnya mencari lawan seperti Wu Chen itu sulit. Naga tirani pun menekankan bahwa dirinya sudah membayar 10 juta. Wu Chen juga sudah menghabiskan 8 atau 9 juta. Jika Wu Chen berhenti bermain sekarang, Wu Chen tidak akan menjadi bos. Seketika Wu Chen pun dengan sedih mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahannya. Perusahaan wanitanya dalam masalah, juru bicara produk yang mereka sepakati mengalami kecelakaan, dan mereka harus mencari yang baru. Dirinya harus kembali untuk membantunya menyelesaikan masalah ini sekarang. Naga tirani pun seketika tertawa dan menyebut bahwa itu hanya beberapa artis. Naga tirani pun meminta Wu Chen memberitahunya berapa banyak yang Wu Chen inginkan. Dirinya punya beberapa di bawahnya. Naga tirani menekankan bahwa dirinya tidak membual. Bahkan jika terlalu banyak dirinya bisa meneleponnya dengan satu panggilan telepon. Wu Chen pun seketika mengatakan, mancing mania mantap dan tersenyum dari game. Setelahnya Wu Chen pun menerima sebuah pesan dari ponselnya. Dan pesan itu mengatakan bahwa dirinya juga membayar 10 juta. Mudah untuk menemukan nomor Wu Chen. Hanya dengan bertanya kepada pemilik privasi server. Dia menghentikan server untuk saat ini. Dengan ini naga tirani kembali mengajak Wu Chen untuk lanjut bermain setelah selesai bekerja. Dirinya akan menjelaskan hal itu kepada Wu Chen. Wu Chen dan dirinya memiliki nama belakang yang sama, karena itu mereka berdua berada di Cina Timur. Naga tirani pun bertanya, apakah Wu Chen yang akan mencarinya atau dirinya yang akan mencari Wu Chen. Dalam pikiran Wu Chen mengetahui kepribadiannya, dirinya sudah merencanakan ini dari sebelumnya.
Wu Chen pun seketika membalas pesannya dan mengingatkan hal itu. Namun wanitanya saat ini sedang terburu-buru. Jadi jika naga tirani punya rencana itu bagus. Kemudian Wu Chen pun memuji semua orang yang terlibat karena sudah bekerja keras. Jika tidak, tidak ada lagi yang harus dilakukan, maka mereka semua bisa pergi. Lalu naga tirani pun menyebut bahwa dirinya akan menunggu Wu Chen di gedung King Yuan di distrik Xingcheng. Kemudian Wu Chen pun datang ke tempat yang dijanjikan dan bertanya apakah dia adalah naga tirani dan diketahui dia adalah putra kedua dari keluarga Lei dari industri Hongfa, yaitu Lei Cheng 42 tahun. Lei Cheng juga bertanya apakah Wu Chen adalah penguasa tirani. Wu Chen pun membenarkan hal tersebut dan memberitahu Lei Cheng nama aslinya. Lei Cheng pun bertanya kepada Wu Chen, apakah Wu Chen tahu siapa dirinya? Wu Chen pun menyebut bahwa Lei Cheng adalah putra kedua keluarga Lei dari industri Hongfa. Reputasi Lei Cheng seperti guntur. Lalu Lei Cheng yang waspada pun bertanya dari keluarga, manakah Wu Chen berasal? Wu Chen pun seketika bertanya, mengapa Lei Cheng begitu berhati-hati? Apakah Lei Cheng takut kalau saudaranya akan membunuhnya? Dalam pikiran Wu Chen, keluarga Hongfa termasuk 10 besar perusahaan industri di negara ini. Total aset mereka melebihi 60 miliar. Le Zhenghui, ketua berusia 70 tahun dalam keadaan setengah pensiun. Pada kenyataan orang yang bertanggung jawab itu kepala Yu Lei Yu. Keluarga besar manapun yang berhubungan dengan Lei Cheng dianggap sebagai pengkhianat Lei Yu. Lei Yu selalu menginginkan nyawa Lei Cheng, dan dia masih menginginkannya. Namun kembali dengan muka seriusnya, Lei Cheng bertanya dari keluarga, manakah Wu Chen? Wu Chen pun meminta Lei Cheng untuk tenang. Dirinya bukan anggota keluarga manapun, dan dirinya tidak punya latar belakang yang Lei Cheng pikir dirinya memilikinya. Hanya takdir yang membuat mereka bertemu. Lei Cheng pun berpikir karena Wu Chen tidak mau mengalah dirinya harus perlahan mencari tahu. Jika Wu Chen dikirim oleh Lei Yu, tapi Wu Chen terlalu muda. Wu Chen mungkin seorang pengantar makanan. Lalu Lei Cheng meminta Wu Chen untuk menceritakan tentang masalah wanitanya. Wu Chen sudah menghabiskan begitu banyak uang dalam sebuah game, dan mengapa Wu Chen bahkan tidak bisa mendapatkan juru bicara. Wu Chen pun dengan raut muka sedihnya menyebut bahwa seseorang mempermainkan dirinya. Wu Chen tidak pernah menyangka kalau mereka akan berani mencelakai juru bicara mereka. Dengan menabraknya menggunakan mobil itu menyedihkan. Lei Cheng pun kembali bertanya, apakah Wu Chen menghabiskan uang dalam game dan membunuh orang untuk curhat? Namun Lei Cheng meminta Wu Chen untuk tidak khawatir. Dirinya Lei Cheng akan bersumpah untuk membantu Wu Chen menemukan juru bicara. Lei Cheng pun bertanya mengenai perusahaan wanitanya dan bisnisnya. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka membuat kosmetik dan itu disebut Fashion Symphony. Mendengar hal ini, Lei Cheng pun tertawa dan menebak wanitanya adalah Li Ruobing. Jika Wu Chen dari keluarga Li, seharusnya Wu Chen bilang begitu. Karena Wu Chen menyembunyikannya dirinya pikir Wu Chen berasal dari keluarga yang berbeda. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa dianggap sebagai keluarga Li. Lei Cheng pasti pernah mendengar bahwa Li Ruobing memiliki hubungan yang buruk dengan keluarganya. Namun di saat yang sama, Li Ruobing menelepon Wu Chen. Saat dijawab, Li Ruobing pun bertanya, apakah Wu Chen menggunakan 10 juta yang dirinya beri untuk top up. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan kepada Li Ruobing sekarang, dan kembali menaikkan taruhan mereka. Siapapun yang kalah harus berlutut dan meminta maaf. Li Ruobing pun kesal mendengarnya dan menyebut Wu Chen hanya mengulur waktu saja. Lalu Lei Cheng pun bertanya, apa yang Wu Chen bicarakan dengan Li Ruobing. Dalam pikiran Lei Cheng penasaran dengan Wu Chen karena menyuruh Li Ruobing untuk berlutut. Siapakah Wu Chen sebenarnya? Apakah Wu Chen punya 1000 pasukan? Lalu Wu Chen pun mengatakan bahwa itu hanya beberapa hal. Li Ruobing sedang temperamental, mereka berdua bertaruh dan taruhannya cukup besar. Lei Cheng pun meminta Wu Chen untuk meminum teh ini dulu. Dan Lei Cheng bertanya mengenai taruhan ini, jika Wu Chen tidak keberatan. Wu Chen pun mengatakan bahwa seseorang mengotak-atik perusahaannya. Dirinya ingin membantu tetapi Li Ruobing tidak mengizinkannya. Wu Chen sadar Li Ruobing hanya ingin melindunginya. Wu Chen pun bertanya apakah Lei Cheng tahu siapa itu Ding Ruilong. Lei Cheng pun menyebut bahwa semua orang tahu dengan Ding Ruilong.
Lei Cheng pun seketika menyadari bahwa juru bicara mereka disabotase oleh Ding Ruilong. Wu Chen kembali mengatakan bahwa Li Ruobing takut dirinya dikenal oleh Ding Ruilong dan akan menyerang dirinya. Meskipun Wu Chen mengerti Li Ruobing melakukannya untuk dirinya sendiri. Dan Wu Chen tiba-tiba berdiri dan semakin membara ceritanya dan bertanya kepada Lei Cheng. Bagaimana menurut Lei Cheng? Dirinya pria yang bermartabat, dirinya tahu bahwa Ding Ruilong bertujuan untuk Li Ruobing. Apa menurut Lei Cheng dirinya hanya untuk Li Ruobing? Apa menurut Lei Cheng dirinya hanya akan menjadi pengecut dan bersembunyi? Jika dirinya tidak melakukan apa-apa, bisakah Wu Chen menyebut dirinya sebagai pria sejati? Hal ini pun membuat Lei Cheng kepancing dan ikut terbawa suasana dan menyebut Wu Chen benar. Dan segera Lei Cheng meminta pelayan mengganti teh dengan Amer. Lei Cheng memahami Wu Chen. Jika Wu Chen pria, Wu Chen tidak bisa menjadi pengecut dan meminta Wu Chen untuk melanjutkannya. Wu Chen kembali mengatakan bahwa mereka bertaruh. Li Ruobing memberinya otoritas penuh untuk peluncuran produk baru perusahaan. Jika konferensi pers berlangsung tanpa hambatan, maka dirinya menang. Lalu, jika ada yang salah, maka Li Ruobing menang. Setelah Wu Chen kalah, dirinya harus mendengarkannya dalam segala hal. Dan dirinya harus menahan diri dan hidup seperti pria kecil yang cantik. Lei Cheng yang mendengar hal ini pun mengetahui masalahnya dan tertawa lepas. Jika demikian dirinya bisa membantu Wu Chen, bagaimanapun itu juga hanya seorang juru bicara. Dirinya akan segera membantu Wu Chen. Lalu Lei Cheng pun sedang melakukan panggilan telepon. Dan terlihat seorang wanita segera mengangkat panggilan telepon tersebut. Dan wanita itu memanggil Lei Cheng dengan sebutan ayah. Lei Cheng pun meminta dia untuk kembali ke Cina Timur, sapa direktur untuknya, dan ini mendesak. Selain itu, dirinya mendapat dukungan untuknya, dan itu kosmetik. Lei Cheng juga meminta wanita itu untuk tidak takut dengan melanggar kontrak. Dirinya akan membayarnya, dan wanita itu pun menyetujuinya. Lei Cheng pun memperlihatkan ponselnya dan menyebut ini sudah selesai. Wu Chen pun menilai, ini hasilnya sesuai rencana, lebih lancar dari yang dirinya harapkan. Kontrak Tao Manying tidak akan menjadi biaya yang kecil. Dirinya berencana untuk memberitahu Lei Cheng tentang urusan Lei Yu sebagai pertukaran. Namun Lei Cheng adalah teman yang baru saja dirinya temui. Lei Cheng tidak ragu untuk menyinggung Ding Ruilong dan keluarga Ding, karena Lei Cheng masuk akal dirinya tidak akan memperlakukan Lei Cheng dengan tidak adil. Lalu Lei Cheng pun menyebut bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu. Dirinya hanya lebih tua beberapa tahun, jadi Wu Chen bisa memanggilnya dengan sebutan saudara Seng. Wu Chen pun tidak masalah dengan itu. Mereka pun lebih ditakdirkan untuk bertemu daripada Lei Cheng, pikirkan. Di saat yang sama, sebuah notif masuk ke ponsel Lei Cheng, dan Lei Cheng kembali bertanya mengenai kata takdir yang dibilang Wu Chen. Wu Chen pun meminta Lei Cheng untuk membaca pesan itu. Wu Chen pun meminta Lei Cheng untuk menemukan pemilik nomor itu, dan tangkap dia akan mengatakan yang sebenarnya tentang kecelakaan mobil yang Lei Cheng alami 10 tahun yang lalu. Lei Cheng pun seketika emosi mendengar hal ini. Wu Chen pun meminta Lei Cheng untuk cepat. Jika Lei Cheng terlambat, dia mungkin akan pergi ke luar negeri. Bagaimanapun orang itu adalah Xiong Sheng Jun. Dalam pikiran Lei Cheng mereka sudah memberitahu orang-orang. Tapi sepertinya mereka harus bergegas. Mereka tidak boleh membiarkannya lolos. Malam itu 10 tahun yang lalu sebuah truk sengaja menabrak mobil mereka di persimpangan jalan. Dirinya bereaksi dengan cepat, tetapi tidak membantu sama sekali. Mobil mereka langsung terhempas sejauh 15 kilometer. Lalu mobil mereka meledak dan langsung menjadi kobaran api. Lei Cheng beruntung bisa selamat, tapi istrinya tidak bisa diselamatkan lagi dan pergi untuk selamanya tepat di depan matanya. Kemudian Lei Cheng berada di ICU selama 3 bulan. Selama itu agennya membawa beberapa petunjuk. Pengemudinya adalah Xiong Sheng Jun, wakil kepala Departemen Keamanan Grab Hongfa, yang bekerja untuk kakak Yaya itu Lei Yu. Tetapi dia menghilang setelah itu. Dan dirinya kehilangan bukti langsung. Jadi Lei Cheng harus menerima kata-kata orang tua itu. Selama 10 tahun dirinya berpura-pura menjadi anak orang kaya yang bodoh dan sinis, menunggu hari ketika dirinya akan menemukan Xiong Sheng Jun dan mengetahui kebenarannya.
Kemudian pengawal Lei Cheng pun datang dan memberitahunya bahwa identitasnya telah dikonfirmasi dan alamatnya telah ditemukan. Lei Cheng pun merasa ini kabar yang bagus. Lei Cheng pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi duluan. Lei Cheng berhutang ini kepada Wu Chen. Lei Cheng pun mempersilahkan Wu Chen untuk mengatakan apa saja kepadanya jika Wu Chen butuh sesuatu. Wu Chen adalah saudaranya sekarang. Dalam pikiran Wu Chen 2 hari dalam hidup barunya, dirinya mendapatkan 2 saudara laki-laki. Kemarin Lu Guanian dan hari ini adalah Lei Cheng. Tapi semuanya sudah selesai. Dirinya harus mendapatkan 20 juta itu lebih dulu. Ditambah permintaan maaf berlutut dari Li Robing. Namun di saat itu Wu Chen ingin menghubungi Li Robing. Nyatanya panggilannya sedang ditahan. Dan tak berselang lama panggilannya pun terhubung. Li Robing pun menyebut bahwa dirinya sedang meeting. Wu Chen pun bertanya, bukankah itu tadi pagi? Wu Chen juga bertanya, apakah Li Robing tidak marah kepada dirinya karena mengambil 20 juta dolar untuk bermain game. Namun Wu Chen memintanya untuk tidak melupakan hal itu dan mengajak Li Robing untuk pulang ke rumah. Kemudian saat Wu Chen balik, Wu Chen pun memperhatikan sesuatu dan menilai bahwa ini sungguh gerombolan mobil mewah yang mencolok. Namun di saat itu Wu Chen menyadari sesuatu, bahwa wanita yang ada di dalam mobil mewah itu adalah Su Qingying, wanita tercantik di Laut Cina Timur. Karena biar mudah diingat, kita ubah namanya Menda jadi Sucitra ya, Bray. Menurut Wu Chen, Sucitra adalah salah satu wanita yang paling membuatnya terkesan di kehidupan reinkarnasi sebelumnya, yang paling berbeda dari luar dan dalam, paling patuh dan penurut. Dan karena mereka bertemu secara kebetulan, Wu Chen pun berencana untuk menggodanya sedikit. Dan seketika Wu Chen menyapanya dengan senyumnya serta lambaian tangan. Namun respon Sucitra nyatanya tidak menunjukkan ketertarikan dan menutup kaca jendela mobilnya. Mampus lu Wu Chen. Wu Chen pun menyebut ini menarik. Dengan ini Wu Chen pun akan melakukannya lagi dengan cara yang berbeda. Dan mengirim sebuah pesan yang berisikan bahwa dirinya melihat Sucitra secara langsung. Dan ternyata Sucitra lebih cantik daripada di TV. Dan bertanya kapankah ada Bright Moon. Dengan ini Wu Chen yakin Sucitra akan terkejut melihat kodenya dalam pesan teks. Lagi pula itu rahasia Sucitra. Sucitra harus mengambil inisiatif untuk mengajak dirinya berkencan serta bernegosiasi. Dan tiba-tiba sebuah pesan masuk dan Wu Chen kaget, dia cepat sekali menjawabnya. Namun ternyata pesan itu bukan dari Sucitra, melainkan dari Li Ruotai yang meminta Wu Chen untuk segera datang karena dirinya ingin memberi Wu Chen sesuatu. Kemudian saat bertemu Li Ruotai menyebut bahwa rumah ini punya 3 lantai di atas tanah dan 1 di bawah berukuran 600 kaki persegi dan ada halamannya dan sekarang ini adalah milik Wu Chen. Menurut Li Ruotai, Wu Chen sangat membantu kemarin, selain itu kakaknya yaitu Li Ruobing hamil. Dia tidak bisa tinggal bersama Wu Chen di rumah tua itu. Jadi dirinya memberi Wu Chen hadiah pernikahan lebih awal. Li Ruotai pun bertanya, apakah Wu Chen membawa kartu ID-nya? Serta mengajak Wu Chen pergi ke kantor daerah sekarang. Kemudian keesokan paginya di tanggal 10 Juni, seorang wanita datang ke kantor Li Ruobing dan petugas pun bertanya kepada wanita itu siapa yang dia cari. Wanita itu pun menyebut bahwa dirinya mencari presidennya yaitu Li Ruobing. Dirinya punya janji. Petugas pun segera bertanya siapakah wanita ini. Dan ternyata wanita ini adalah Tao Manying. Biar mudah diingat kita ubah aja menjadi Maya ya Bray. Petugas pun segera memeriksanya. Namun petugas merasa aneh mengapa tidak ada catatannya. Petugas pun mengatakan bahwa presiden mereka sedang rapat dan meminta Neng Maya untuk menunggunya sebentar. Dirinya akan memeriksanya. Kemudian berpindah ke ruang rapat. Nampak Li Ruobing sedang marah-marah layaknya ibu-ibu PMS karena konferensi persnya 13 hari lagi dan mereka tidak bisa menemukan siapapun. Mereka dibayar beberapa kali, gaji rata-rata, dan yang mereka lakukan hanyalah makan dan tidur, percis seperti penjabat di suatu negara. Kemudian di saat itu Li Ruobing pun mendapatkan sebuah panggilan dan kaget mendengarnya, seorang wanita bernama Neng Maya mencarinya. Li Ruobing pun segera meminta petugas untuk mengantarkannya ke ruangan. Dalam pikiran Li Ruobing tidak ada seorang pun dari perusahaan yang mengundangnya. Li Ruobing pun punya pemikiran bahwa yang mengundangnya adalah Wu Chen. Setelahnya, mereka pun bertemu.
Li Ruobing pun meminta maaf kepada Neng Maya atas keterlambatannya. Dirinya sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dirinya lupa memberitahu resepsionis. Lalu Neng Maya pun menyebut ini bukan masalah dan memuji Li Ruobing ternyata sangat cantik dan gede. Li Ruobing dan suaminya yaitu Wu Cheng benar-benar pasangan yang serasi. Li Ruobing pun tersenyum dan meminta Neng Maya untuk duduk. Di saat itu Li Ruobing pun bertanya, bagaimana Neng Maya dan Wu Chen bertemu. Dengan ini Li Ruobing pun akhirnya mengetahui bahwa Wu Chen lah yang mengundang Neng Maya. Lalu Neng Maya pun menjelaskan bahwa mereka tidak saling mengenal, tetapi ayah baptisnya yaitu Lei Cheng dan Wu Chen adalah saudara. Jadi Wu Chen meminta Lei Cheng untuk mengirim dirinya ke sini. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun mengetahui bahwa Lei Cheng adalah putra dari Lei Zhenghui dari keluarga Hong Falei. Dan Li Ruobing tidak menduga bahwa Wu Chen bersaudara dengan Lei Cheng. Kemudian di saat itu Neng Maya meminta maaf karena meminta hal ini. Tapi bisakah mereka cepat menandatangani kontrak juru bicara? Li Ruobing pun meminta maaf untuk hal ini dan segera meminta sekretarisnya untuk membawakan surat kontraknya. Setelahnya, mereka pun berjabat tangan dan masing-masing dari mereka berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian Wu Chen pun kini sudah berada di ruang kantor Li Ruobing dan mengatakan bahwa kontrak sudah ditandatangani. Bukankah sudah waktunya untuk Li Ruobing meminta maaf karena kalah taruhan? Li Ruobing pun seketika bertanya, Wu Chen tahu mengenai Lei Cheng dan kapan Wu Chen bertemu dengannya. Wu Chen pun menyebut bahwa Li Ruobing terlalu banyak bertanya dan mengatakan bahwa seorang pesulap tidak pernah mengungkapkan triknya. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk tidak mengubah topik pembicaraan dan meminta Li Ruobing untuk segera meminta maaf. Li Ruobing pun seketika melepaskan jas kerjanya. Wew melepas sepatunya. Wew. Dan seketika berlutut di depan Wu Chen dan mengatakan bahwa dirinya Li Ruobing dan dirinya meminta maaf. Wu Chen pun tidak pernah menyangka bahwa dirinya benar-benar meminta Li Ruobing untuk berlutut. Dan segera Wu Chen mengajak Li Ruobing untuk berdiri. Di saat yang sama, seseorang menelpon Li Ruobing dan memberitahunya bahwa dirinya mendapatkan kabar kalau seseorang baru saja mencari tahu tentang Wu Chen. Dan Li Ruobing seketika kaget dan bertanya siapakah orang itu. Orang itu pun menyebut bahwa orang yang mencari Wu Chen berasal dari grup layanan emas dari keluarga Su. Li Ruobing yang penasaran pun bertanya, mengapa keluarga Su menyelidiki Wu Chen? Wu Chen pun seketika menyebut bahwa itu bukan urusan Li Ruobing. Dan Li Ruobing tidak perlu khawatir. Li Ruobing pun menyebut Wu Chen berlagak misterius lagi. Li Ruobing pun seketika bertanya, apakah Wu Chen bertingkah seperti ini karena Wu Chen ingin dirinya lebih memperhatikannya? Tidak mungkin Wu Chen jatuh cinta kepada dirinya. Wu Chen pun menyebut bahwa Li Ruobing bukanlah wanita tercantik atau terkaya yang dirinya kenal. Dan Li Ruobing selalu memasang wajah cewek seolah-olah tidak menerima orang asing. Wu Chen pun penasaran dari manakah kepercayaan diri Li Ruobing berasal. Untuk berpikir kalau dirinya akan jatuh cinta dengan Li Ruobing, so ganteng lu jembut. Mendengar hal ini, Li Ruobing merasa sepertinya Wu Chen punya banyak wanita. Dan mereka semua adalah wanita cantik yang bisa menggulingkan negara maulun planet. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya dulu memang punya banyak wanita. Tapi sekarang tidak lagi sulit untuk mengatakan apakah mereka semua cantik atau tidak. Tetapi pasti ada wanita yang lebih cantik dari Li Ruobing. Dan Li Ruobing pun seketika penasaran dan bertanya apakah Wu Chen bisa memberinya contoh. Dirinya tertarik untuk mengetahuinya. Wu Chen pun mengatakan jika Li Ruobing ingin mengorek privasinya dirinya tidak akan tertipu. Li Ruobing pun tertawa. Dan Wu Chen tidak bisa mengatakannya. Dirinya pikir Wu Chen bisa. Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk tidak terlalu khawatir. Itu bukanlah masalah besar. Wu Chen tidak perlu mempelintir lidahnya di atasnya. Namun di saat yang sama seseorang menghubungi Wu Chen. Wu Chen pun menyebut orang yang menyelidikinya mencari dirinya. Segera Wu Chen menjawab panggilan ini. Seseorang di telepon pun bertanya, apakah ini Wu Chen? Dirinya adalah Sucitra. Dirinya pikir perlu bagi mereka untuk bertemu langsung. Akankah mereka membuat sebuah janji? Wu Chen pun bertanya apakah memang harus bertemu secara langsung. Sucitra pun membenarkan hal tersebut. Ada beberapa hal yang lebih baik didiskusikan secara langsung.
Untuk itu mereka akan bertemu di klub pribadi Tangsa besok pagi jam 9, dan Su Citra meminta Wu Chen menghubungi dirinya jika sudah tiba. Wu Chen pun mengerti dan segera menutup teleponnya. Li Ruobing yang mendengar hal ini kaget karena orang yang menghubungi Wu Chen secara langsung adalah Su Citra. Li Ruobing pun bertanya, apakah Wu Chen akan mengatakan kalau dia adalah wanita Wu Chen. Wu Chen pun mengatakan bahwa itu belum, tapi mungkin dalam beberapa hari lagi Su Citra akan jadi wanitanya. Dalam pikiran Li Ruobing, meskipun dirinya tidak mengenal Su Citra secara pribadi, dirinya sudah pernah mendengar tentangnya karena itu bukan rahasia umum. Ayahnya fokus pada bisnisnya dan menikah di usia lanjut. Jadi ketika Su Citra lahir, ayahnya sudah tua. Dia membesarkan Su Citra dengan cara memupuk kemuliaan dengan aturan dan disiplin. Keluarga yang ketat, bahkan ketika Su Citra belajar di luar negeri ada pengawal yang diatur 24 jam sehari, hanya untuk mencegah Su Citra jatuh cinta lebih awal. Kemudian ketika ayahnya jatuh sakit, ayahnya ingin Su Citra menikah dan kondisi kencan butanya menjadi lebih ekstrem. Orang itu tidak boleh terlalu tua atau muda, dan aset keluarganya tidak boleh kurang dari 1 miliar. Yang paling penting adalah laki-lakinya harus ikut dengan keluarga Su. Keluarga Su tidak berkompromi dengan kondisi mereka. Su Citra adalah seorang gadis berperilaku baik yang mendengarkan keluarganya. Dan Wu Chen bukanlah tipe orang yang akan menerima pernikahan yang bersyarat seperti itu. Itu sebabnya Li Ruobing yakin Wu Chen tidak akan bisa menjadikan Su Citra menjadi wanitanya. Lalu Li Ruobing pun mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Wu Chen untuk mendapatkannya. Wu Chen pun tersenyum dan bertanya, apakah Li Ruobing tidak percaya padanya lagi, dan kembali mengajak Li Ruobing untuk bertaruh kembali. Li Ruobing pun seketika mengajak Wu Chen untuk bertaruh. Wu Chen pun kembali menanyakan apakah Li Ruobing benar-benar ingin bertaruh dengannya lagi. Apakah Li Ruobing tidak takut kalah lagi? Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin bertaruh saja. Wu Chen pun mengerti dan meminta Li Ruobing untuk memberinya waktu 3 hari. Dan dirinya akan membuat Su Citra menjadi wanitanya. Jenis yang akan bersama dirinya selama sisa hidupnya. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya akan memberi Wu Chen waktu selama 30 hari. Namun Wu Chen tidak setuju. 3 hari saja sudah cukup baginya. Li Ruobing pun menyebut jika Wu Chen kalah dirinya ingin Wu Chen berlutut dan meminta maaf kepadanya. Wu Chen pun tidak masalah dengan hal ini. Namun jika Li Ruobing yang kalah, dirinya ingin hal yang berbeda. Dan segera merangkul pinggang Li Ruobing. Li Ruobing pun bertanya apa yang ingin Wu Chen lakukan. Wu Chen mengatakan biarkan dirinya memikirkannya lebih dulu. Li Ruobing pun setuju. Lagi pula dirinya sudah membuat taruhan. Jadi jika dirinya benar-benar kalah lagi, Li Ruobing juga bersedia mengaku kalah. Kemudian di hari baru tanggal 11 Juli di klub pribadi Tangsa di pinggiran utara kota Donghai. Lalu seseorang pun bertanya kepada Wu Chen, apakah ini pertama kalinya Wu Chen di sini? Dan apakah Wu Chen ingin membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu? Wu Chen pun tidak menginginkan ini karena dirinya sudah punya janji dengan Su Citra. Kemudian petugas lain pun bertanya, apakah dia Wu Chen? Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Dan segera petugas itu meminta Wu Chen untuk mengikutinya karena Su Citra telah menunggunya. Kemudian berpindah ke lapangan golf. Saat ini Su Citra sedang bermain saat pukulan dilepaskan. Wu Chen pun mendekat dan memuji pukulan Su Citra. Dan tanpa basa-basi Su Citra pun segera bertanya, bagaimana Wu Chen tahu tentang hal tersebut? Wu Chen pun menyebut, bagaimana dirinya tahu itu tidak penting. Su Citra pun kembali bertanya berapa banyak yang Wu Chen inginkan. Wu Chen pun merasa aneh dengan pertanyaan ini dan menanyakan pikiran SH Citra yang berpikir bahwa dirinya ingin memerasnya. Su Citra pun menyebut jika Wu Chen tidak mengambil uang, hanya akan mempersulit dirinya untuk mempercayai Wu Chen. Wu Chen pun mengatakan karena Su Citra sangat khawatir mengapa Su Citra tidak membawa lebih banyak pengawal. Tangkap saja dirinya, gali lubang dalam-dalam lalu kubur dirinya, maka dirinya akan diam selamanya. Su Citra pun menjelaskan bahwa pertama dirinya tidak seperti Li Ruobing. Dirinya tidak akan melakukan hal semacam itu. Kedua, Wu Chen adalah pacar Li Ruobing. Jadi, tidak ada yang berani melakukan hal itu kepada Wu Chen.
Mendengar hal ini, Wu Chen pun menyebut bahwa Sucitra membutuhkan sesuatu yang akan membuatnya merasa yakin seperti semacam bukti. Dan di saat itu, tiba-tiba Wu Chen memegang Sucitra seolah-olah ingin mengajarinya bermain golf. Sucitra pun kaget dan bertanya, apa yang Wu Chen ingin lakukan? Dan meminta Wu Chen untuk segera melepaskannya. Anjing neplak gitu bray gelo. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin mengajari Sucitra cara bermain dan meminta Sucitra untuk tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, sekarang Sucitra punya bukti yang bisa menjaminnya. Mengapa Sucitra masih tidak mau? Dalam pikiran Sucitra, Wu Chen adalah pacar Li Ruobing. Jika wanita yang kuat dan posesif itu tahu kalau Wu Chen memeluknya seperti ini, Li Ruobing tidak akan pernah percaya kalau Wu Chen hanya mengajari dirinya cara bermain. Dia pasti akan mencabik-cabik hidupnya, yang seharusnya takut bukan dirinya, tapi Wu Chen. Semakin sedikit dirinya merontas, semakin dirinya bisa menggenggam pegangannya sampai mati. Di sisi lain, para pengawal pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada Sucitra. Apakah dia menolak atau menerima tindakannya? Mereka tidak benar-benar mengerti. Lalu Sucitra pun bertanya, apakah Wu Chen tidak takut kalau dirinya menelepon Li Ruobing sekarang untuk memberitahu perbuatan Wu Chen. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tentu takut. Tapi Sucitra juga takut kalau dirinya membeberkan rahasianya dan sekarang mereka impas. Sucitra pun kembali bertanya, apakah Wu Chen sengaja memberinya pegangan untuk memerasnya. Wu Chen pun seketika memukul belakang Sucitra dan memintanya untuk tidak linglung, terus bermain golf saja. Jangan putar pantatnya keluar, tetapi tetap di bangsal. Bagaimana pelatih mengajarkannya kepada Sucitra sebelumnya? Sucitra pun nampak malu dengan hal ini. Para pengawal pun segera bertindak dan memberitahu hal ini kepada ibu Sucitra. Kemudian Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya akan mengajari Sucitra sekali lagi. Pertama, tarik kakinya ke belakang, lalu luruskan lengannya. Seperti ini dan kembali Wu Chen memukul bagian belakang Sucitra dan bertanya, apakah karena pinggul Sucitra miring ke depan? Jika itu bukan penyakit maka mundurkan sedikit lagi. Dan seketika Sucitra melakukan pukulannya, Sucitra pun bertanya apakah dirinya melakukannya dengan benar. Wu Chen pun menyebut bahwa pelajarinya dengan sangat baik. Tapi sayangnya dirinya tidak bisa mengajari Sucitra teknik lain lagi. Sucitra pun seketika bingung. Wu Chen pun menyebut bahwa diperkirakan ibu Sucitra sedang membawa seseorang untuk menangkap dirinya. Sedangkan saat ini pengawal memberitahu ibu Sucitra soal Wu Chen yang tiba-tiba memeluk Sucitra, dan Sucitra juga mengobrol dan tertawa bersamanya. Wu Chen bahkan menampar pantat Sucitra, seolah-olah Wu Chen sedang mengajari Sucitra bermain golf. Tapi jika diperhatikan tidak sama sekali terlihat seperti itu, dan terlihat juga Wu Chen sangat muda. Mereka pikir alasan mengapa Sucitra datang ke sini hari ini sepertinya untuk menunggunya. Ibu Sucitra pun nampak kesal dan meminta mereka untuk mengawasinya lebih dulu. Dirinya akan segera datang dan jangan biarkan orang itu kabur. Para pengawal pun mengerti dengan instruksi dari Ibu Sucitra. Di sisi lain, Sucitra pun kaget ibunya akan ke sini dan bertanya kepada Wu Chen mengenai hal ini. Wu Chen pun mengajak Sucitra untuk kabur dan membicarakannya nanti. Sucitra pun bingung dengan perkataan Wu Chen. Lalu Wu Chen pun bertanya, apakah Sucitra ingin hidup seperti ini selamanya? Namun tanpa babi bu bebo, Wu Chen langsung menggenggam tangan Sucitra dan mengajaknya untuk kabur dari peradaban ini. Para pengawal pun seketika mengejar mereka berdua. Namun mereka sudah kabur menggunakan mobil sportnya. Dan pengawal pun seketika menelepon ibu Sucitra bahwa Sucitra kabur bersama Wu Chen. Si ibu pun sangat kaget mendengarnya. Di sisi lain, Wu Chen membawa mobilnya dengan kecepatan penuh layaknya Dominic Toretto. Wu Chen pun bertanya, apakah Sucitra takut? Sucitra pun menyebut bahwa dirinya tidak takut. Namun di saat itu ibunya menelpon. Wu Chen pun mengatakan bahwa Sucitra mungkin mempertimbangkan untuk menjadi dirinya sendiri selama sehari. Lalu di saat itu Sucitra pun segera mengangkat teleponnya dan mencoba menjelaskannya. Namun, ibunya terus bertanya kepada Sucitra di manakah dia dan bersama siapa. Dan di saat Sucitra menyebut kata teman, ibunya pun seketika berteriak dan bertanya, kapan Sucitra bertemu teman? Tidakkah Sucitra tahu siapa dirinya? Apakah laki-laki itu baik untuk Sucitra?
Apakah dirinya membesarkan Sucitra untuk melarikan diri dengan seorang pria? Sucitra benar-benar mengecewakan dirinya, dan si ibu pun meminta Sucitra untuk kembali ke rumah sekarang. Di saat itu, Sucitra pun berbicara dalam hatinya bahwa dirinya ingin berterima kasih kepada Wu Chen hari ini. Dirinya memilih untuk menjadi diri sendiri, dan seketika mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya adalah manusia. Manusia yang hidup dan bernapas, bukan boneka ibunya. Dan ketika Sucitra membuang ponselnya, lalu Wu Chen mengatakan bahwa mungkin ibu Sucitra akan mengerahkan semua kekuatan keluarga Su untuk menemukan mereka. Sucitra pun menyebut bahwa ibunya takut kehilangan reputasinya, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Wu Chen pun bertanya apakah Sucitra tidak takut jika dirinya menculik Sucitra dan menjualnya. Dan Wu Chen pun ingin mengetahui apakah Sucitra benar-benar ingin ikut dengan dirinya. Sucitra pun bertanya apakah itu penting. Tidak ada yang berani mendekati dirinya. Sucitra selalu hidup dalam cahaya palsu. Saat dirinya masih kecil, orang-orang memujinya sebagai anak yang selalu mendapat peringkat pertama dalam ujian. Dan mengatakan kalau Sucitra berbeda dari orang lain. Saat dirinya memulai bisnisnya sendiri, pujian datang dari orang-orang yang tertarik pada apa yang dirinya miliki, bukan pada yang dirinya punya. Ibunya ingin Sucitra hidup seperti yang ibunya inginkan, selalu menjadi lebih baik dari dirinya, mengizinkan dirinya makan semangkuk nasi kedua, karena Sucitra tidak bisa gemuk sehingga dirinya akan tetap cantik. Dirinya sungguh lelah dengan semua ini. Melarikan diri dengan Wu Chen mungkin satu-satunya kesempatan. Dirinya dan Wu Chen membuat Sucitra merasa nyaman sebagai manusia. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya percaya Sucitra membuat pilihan yang tepat. Lebih baik berubah lebih cepat daripada menjadi sangat sakit hingga tak bisa disembuhkan. Lalu Sucitra pun bertanya, apakah Wu Chen pacar Li Ruobing? Wu Chen takut Li Ruobing akan tahu. Dan seketika Sucitra menarik muka Wu Chen dan mencelepotnya. Wu Chen pun seketika bertanya apa yang sedang Sucitra lakukan. Dirinya sedang mengemudi, apakah Sucitra mau mati? Selain itu, mengapa Sucitra menciumnya serta menggigitnya? Sucitra pun menyebut bahwa dirinya lagi pengen. Namun di saat itu Wu Chen pun meminta Sucitra untuk duduk diam, dan ini merupakan perintah. Sucitra pun seketika patuh kepada Wu Chen. Menurut Wu Chen, Sucitra merupakan atribut tersembunyi. Milik Sucitra itu sangat tembem dan warnanya semi pink, dan itu sangat menarik. Wu Chen pun jadi ingat ketika di salah satu reinkarnasi pada hari yang sama di milenium. Dirinya telah menangkap Sucitra, gadis cantik pertama di Laut Timur tanpa cacat, untuk memuaskan keingintahuannya yang kuat tentang bagaimana Sucitra menjadi template manusia berkualitas tinggi. Sucitra membuka laptopnya dan masuk ke forum di depannya. Melihat postingan itu, Wu Chen menyadari kalau citra sempurna yang telah Sucitra pertahankan selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kunci pada tubuhnya yang membebaninya. Jadi postingan ini tidak hanya menunjukkan rantai dan topeng di tubuhnya, tapi juga bukti tekstual atribut tersembunyinya sebagai jerbak. Wu Chen cuma tidak menyangka kalau akan ada hari ketika dirinya perlu menggunakan atribut Sucitra ini. Kemudian Wu Chen pun meminta Sucitra untuk duduk rapat dan kencangkan sabuk pengamannya. Sucitra pun seketika bertanya mau pergi kemanakah mereka. Wu Chen pun menyebut ke tempat yang Sucitra inginkan. Sucitra pun seketika meminta Wu Chen untuk membawanya pergi ke rumahnya. Wu Chen pun mengiyakan hal ini. Lalu 4 jam kemudian, terlihat Wu Chen dan Sucitra telah olahraga di kamarnya, hingga mereka tertidur. Kemudian Wu Chen pun mendapatkan panggilan dari Li Ruotai dan seketika Wu Chen pun bertanya, apakah mereka sampai ke tempat Li Ruotai? Li Ruotai pun memberitahu bahwa orang pertama yang meneleponnya mengatakan kalau Nyonya Su bertanya siapa yang mengemudikan mobil dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia memberikannya kepada dirinya. Li Ruotai pun seketika bertanya, ada apa? Wu Chen pun menyebut ini bukan apa-apa, hanya masalah kecil. Dan meminta Li Ruotai untuk tidak terlibat, dirinya akan menanganinya sendiri, dirinya akan menutup teleponnya sekarang. Namun di saat yang sama, Li Ruobing nyatanya juga menelepon Wu Chen. Segera Wu Chen menjawab panggilan ini. Li Ruobing pun seketika mengatakan bahwa orang itu juga memanggil dirinya dan bertanya mengenai situasi Wu Chen. Apakah Wu Chen menyinggung keluarga Su?
Wu Chen pun seketika bertanya, apakah Li Ruobing ingin tahu? Li Ruobing pun meminta Wu Chen untuk mengatakan kepada dirinya. Jika Wu Chen mau, Wu Chen pun seketika meminta Li Ruobing menunggu. Dan Wu Chen pun menyerahkan ponselnya kepada Sucitra dan meminta Sucitra mengatakan sesuatu. Sucitra pun nampak bingung harus berkata apa. Wu Chen pun mengatakan kepada Sucitra untuk mengatakan apapun yang ingin Sucitra katakan. Dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia tahu siapa Sucitra. Lalu Sucitra memanggil seseorang di telepon dengan kata sayang. Dan bertanya dengan siapa dirinya berbicara. Li Ruobing pun kaget mendengar kata sayang ini. Li Ruobing pun segera memberitahu Sucitra siapa dirinya. Li Ruobing pun balik bertanya, siapakah dia? Dan Sucitra menyebut namanya. Li Ruobing pun bertanya mengapa Sucitra bersama dengan Wu Chen. Dan apa hubungan mereka. Sucitra yang nampak cemas mengatakan bahwa mereka hanya teman yang membicarakan tentang pekerjaan. Mendengar hal ini, Li Ruobing pun menilai bahwa jelas-jelas Wu Chen baru saja meneriakkan hal-hal lain. Dan sekarang dia bilang mereka berteman. Li Ruobing pun merasa ada yang salah. Lalu Li Ruobing pun meminta maaf kepada Sucitra karena mengganggu urusannya. Dan meminta Sucitra mengembalikan teleponnya ke Wu Chen. Kemudian Li Ruobing pun bertanya, di manakah Wu Chen sekarang? Wu Chen menyebut bahwa dirinya berada di rumah tua villa yang diberikan Li Ruotai kepadanya. Li Ruobing pun seketika meminta Wu Chen untuk menunggunya di sana dan jangan pergi kemana-mana. Mendengar hal ini, Wu Chen pun menilai ini sangat menarik saat Li Ruobing tiba. Sedangkan Sucitra sendiri bertanya, apakah Wu Chen tidak takut kalau Li Ruobing mengetahui hal ini? Wu Chen pun mengatakan bahwa sebenarnya Li Ruobing dan dirinya tidak menjalin hubungan. Ini adalah rahasia mereka. Sucitra pun kaget mengetahuinya dan mengatakan bahwa Wu Chen sebenarnya juga palsu sama seperti 3 orang palsu sebelumnya. Wu Chen pun mengatakan bahwa hal ini pun juga tidak diketahui oleh adik laki-laki Li Ruobing dan Sucitra harus merahasiakannya. Sucitra pun mengerti karena dirinya juga tidak ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Selain itu, Sucitra juga menyadari bahwa alasan Wu Chen berbohong kepadanya dan mengirimnya pegangan palsu adalah karena Wu Chen tidak takut pada Li Ruobing. Wu Chen pun segera merangkul Sucitra dan bertanya apakah Sucitra menyesal. Sucitra pun mengatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya menyesal. Di sisi lain, Li Ruobing pun saat ini sedang pergi ke tempat Wu Chen. Menurut Li Ruobing ini tidak bukan wanita seperti itu, sama seperti Neng Maya yang menandatangani kontrak terakhir kali. Inti masalahnya adalah Wu Chen. Pria itu benar-benar seperti dewa tak terduga dan misterius. 40 menit kemudian, kini Li Ruobing telah tiba di tempat Wu Chen. Wu Chen pun segera mempersilakan Li Ruobing masuk. Saat masuk, Li Ruobing pun segera mencari-cari di manakah Sucitra. Dan Li Ruobing pun bertanya di manakah dia. Wu Chen pun segera menunjuk ke arah sana. Karena saat ini Sucitra sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Sucitra pun kini memanggil Wu Chen dengan panggilan sayang dan bertanya, apakah Li Ruobing sudah di sini? Sucitra pun segera menyapa Li Ruobing dan menyebut bahwa mereka lama tidak bertemu. Li Ruobing juga menyapa balik Sucitra dengan rasa terkejut. Dalam pikiran Li Ruobing dirinya bertanya-tanya, apakah ini Wu Citra? Apakah Sucitra benar-benar memasak untuk Wu Chen? Sucitra pun meminta Wu Chen untuk berbicara dengan Li Ruobing lebih dulu. Karena supnya hampir siap, dirinya akan mengaduk telur lagi. Mereka akan bisa makan sebentar lagi. Li Ruobing pun segera bertanya kepada apa yang sebenarnya terjadi. Wu Chen pun menyebut bahwa tidak ada yang terjadi, Sucitra hanya menjadi wanitanya. Li Ruobing pun kaget dan bertanya, bagaimana bisa Sucitra bisa mulai hari ini? Li Ruobing yang nampak tidak percaya dan penasaran kembali menanyakan, apakah Wu Chen dan Sucitra saling mengenal baik sebelumnya? Wu Chen pun menjawab tidak. Li Ruobing pun semakin penasaran dibuatnya. Tak berselang lama, Sucitra pun memberitahu Wu Chen bahwa makanannya akan segera siap. Sucitra pun meminta Wu Chen untuk mengawasi pancinya, karena dirinya ingin ke kamar mandi lebih dulu. Sucitra pun meminta Li Ruobing untuk tidak hanya berdiri di sini, dan mempersilahkan Li Ruobing untuk duduk karena makanannya segera siap. Li Ruobing pun kaget mendengar hal ini, dan segera Li Ruobing menarik tangan Wu Chen untuk mengikutinya. Dan di saat itu Sucitra mengatakan bahwa cuciannya sudah selesai. Apakah harus dijemur di balkon?
Namun jika seperti itu, spraynya tidak akan kering. Li Ruobing pun merasa aneh mendengar hal ini. Karena Sucitra terus memanggil Wu Chen dengan sebutan sayang dan selalu bertanya akan sesuatu. Li Ruobing pun merasa Sucitra sangat sempurna untuk menjadi seorang istri. Setelahnya Sucitra pun sudah menyiapkan makanan untuk mereka dan mempersilakan Li Ruobing untuk makan. Di saat itu Sucitra pun meminta Wu Chen untuk mencoba ini. Dirinya sudah lama tidak memasak, dirinya tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Li Ruobing yang memperhatikan hal ini menilai bahwa dari postur tubuhnya, Sucitra akan menyuapi Wu Chen. Li Ruobing pun merasa heran, tingkat keintiman ini sudah keterlaluan. Wu Chen pun menyebut masakan ini bagus dan sangat enak, dan kembali Sucitra meminta Li Ruobing untuk segera makan. Li Ruobing pun merasa Sucitra memaksa dirinya untuk memimpin gelombang ritme. Li Ruobing pun merasa tidak boleh seperti ini. Dirinya tidak boleh disesatkan lagi. Li Ruobing merasa harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Lalu Li Ruobing pun bertanya, sudah berapa lamakah Sucitra bersama dengan Wu Chen? Sucitra pun menyebut bahwa itu mereka jatuh cinta pandangan pertama. Sejak pertama kali dirinya melihat Wu Chen, Sucitra tahu kalau Wu Chen adalah takdirnya. Li Ruobing menilai bahwa dirinya tidak heran kalau Sucitra akan jatuh cinta dengan seorang pria, tapi sangat tidak mungkin untuk jatuh cinta pada pandangan pertama, terutama dengan latar belakang keluarga yang unik ini pasti ada kesalahan. Lalu Sucitra pun mengatakan bahwa Wu Chen memberitahu dirinya kalau Li Ruobing dan Wu Chen bukan pasangan yang sesungguhnya. Li Ruobing pun kaget mengetahui hal ini. Namun Sucitra meminta Li Ruobing untuk tidak khawatir. Dirinya tidak akan mengatakan apapun. Namun Sucitra juga harus merahasiakan hubungan mereka, cinta mereka belum bisa diketahui oleh dunia luar. Jadi Li Ruobing masih bisa berakting dengan Wu Chen. Bahkan jika Li Ruobing memiliki keintiman di depan umum, Sucitra tidak keberatan. Lalu Wu Chen pun menegur Li Ruobing dan memintanya untuk segera makan. Dan di saat itu Sucitra pun bergumam bahwa Li Ruobing itu palsu. Dirinya lah yang nyata. Wu Chen adalah miliknya. Li Ruobing yang melihat hal ini pun seketika kesal dan menilai Sucitra memprovokasi dirinya. Li Ruobing pun seketika tidak ingin kalah dengan hal ini dan mengambil sebuah udang serta membersihkannya dan meminta Wu Chen untuk memakan udang ini. Cie, cemburu Cie. Sucitra dan Wu Chen pun kaget dengan inisiatif yang dilakukan oleh Li Ruobing. Wu Chen pun tanpa berbicara apapun memakan udang tersebut. Setelahnya, Wu Chen pun mengatakan bahwa ini sangat enak, dirinya sudah kenyang karena makan terlalu cepat. Sucitra pun sangat senang mendengarnya dan meminta Wu Chen untuk beristirahat lebih dulu, selagi dia membersihkannya serta meminta Wu Chen untuk tidak mengabaikan Li Ruobing selaku tamu mereka. Setelah Sucitra pergi ke dapur, Li Ruobing nampak marah dan bertanya apa yang Wu Chen lakukan. Dan segera Li Ruobing menarik tangan Wu Chen untuk mengikutinya ke Oyo. Namun di saat itu Wu Chen pun menarik tangan Li Ruobing. Hingga Li Ruobing jatuh di atas tubuh Wu Chen. Wu Chen pun mengatakan bahwa kalah tetaplah kalah, mengapa Li Ruobing harus banyak bertanya. Dan sekarang Wu Chen pun ingin mengajak Li Ruobing untuk memikirkan tentang apa yang harus Li Ruobing lakukan jika kalah. Li Ruobing pun nampak malu dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wu Chen pun seketika menyebut bahwa dirinya sangat kelelahan, dirinya sibuk sepanjang hari dan sekarang seluruh tubuhnya sakit, dan bertanya kepada Li Ruobing apakah Li Ruobing bisa memijat. Li Ruobing pun bertanya, haruskah dirinya memijat Wu Chen di sini atau di kamar tidur? Wu Chen pun menyebut bahwa tidak nyaman jika di sini, dan mengajak Li Ruobing untuk ke kamarnya. Lalu 10 menit kemudian, Sucitra kembali dan memanggil Wu Chen. Namun Wu Chen dan Li Ruobing tidak ada di ruang tamu. Dan di saat yang sama Sucitra mendengar sebuah suara. Dan suara itu berasal dari kamar. Segera Sucitra menuju kamar itu. Sucitra pun nampak kaget melihat apa yang terjadi di dalam kamar. Sucitra pun bertanya-tanya, apakah Li Ruobing memijat Wu Chen? Bagaimana bisa seorang wanita seperti Li Ruobing masih melayani pria dengan cara seperti ini? Lalu Wu Chen pun bertanya, apakah Sucitra sudah selesai? Wu Chen yakin Sucitra lelah dan meminta Sucitra untuk beristirahat sebentar. Mereka akan selesai sebentar lagi.
Di saat itu, Sucitra kembali menilai bahwa Li Ruobing sepertinya tidak peduli kalau dirinya melihatnya. Sucitra pun bertanya-tanya, apakah mungkin Li Ruobing juga sama dengannya? Dalam hal ini, dirinya dan Li Ruobing bernasib sama. Kalau begitu, mereka sekutu sejati. Wu Chen bahkan berhasil menaklukkan Li Ruobing. Wu Chen lebih hebat dari yang Sucitra bayangkan. Seketika Sucitra pun join the party dan mengajak Li Ruobing untuk memijat Wu Chen bersama-sama. Li Ruobing pun kaget melihat respon Sucitra. Li Ruobing pun nampak tidak bisa percaya hal ini. Saat Sucitra melihat pacarnya dipijat oleh wanita lain, dia tidak hanya tidak marah, tapi bahkan ikut memijat bersama dengan dirinya. Dan Sucitra memanggil dirinya dengan sebutan kakak. Li Ruobing pun bertanya-tanya, ada apa dengan Sucitra? Apakah Sucitra sudah gila? Namun Li Ruobing yakin itu tidak mungkin. Jika S.A. Citra punya masalah, Sucitra tidak akan sesempurna yang dikatakan rumor. Karena hanya seseorang dengan pengendalian diri yang cukup yang bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Li Ruobing pun penasaran apa-apa yang Wu Chen telah lakukan sampai-sampai membuat Sucitra mencintainya sedemikian rupa. Apakah Wu Chen menggunakan pelet lele berkumis satu? Lalu Sucitra pun menegur Li Ruobing yang terus menatapnya dan menanyakan pikiran Li Ruobing serta meminta Li Ruobing untuk terus memijat. Lalu Wu Chen pun meminta Sucitra untuk berhenti memijat dan mengingatkan Sucitra untuk obatnya. Sucitra pun mengerti dan akan segera turun ke bawah mengambilnya. Li Ruobing menilai Sucitra benar-benar sakit. Kemudian Li Ruobing pun bertanya, apakah Wu Chen tidak berencana untuk menjelaskannya. Wu Chen pun meminta Li Ruobing untuk memberinya 1 miliar, maka dirinya akan mengatakan yang sebenarnya. Li Ruobing pun mengatakan untuk tidak terlalu sinis. Pada awalnya dirinya terlalu malas untuk menanyakan bagaimana mereka jatuh cinta. Sejujurnya keluarga Su menyelidiki Wu Chen karena hubungan Wu Chen dengan Sucitra. Wu Chen pun menyebut bahwa mereka tidak menyelidiki dirinya pada saat itu. Tapi sekarang masalahnya adalah Sucitra melarikan diri dari rumah bersamanya. Li Ruobing pun seketika bertanya apa yang Wu Chen lakukan, apa Wu Chen akan menikah ke dalam keluarganya. Wu Chen pun balik bertanya apa menurut Li Ruobing dirinya ini tipe pria yang akan menikah ke dalam keluarganya. Li Ruobing pun seketika menyebut apakah Wu Chen akan putus. Bahkan jika Wu Chen putus, keluarga Su tidak akan melepaskan Wu Chen dengan mudah. Wu Chen pun bertanya mengapa harus putus saat mereka bisa menangani keluarga Su. Li Ruobing seketika bingung dengan maksud menangani dari Wu Chen dan mengingatkan Wu Chen kalau saat ini Wu Chen adalah pacarnya. Wu Chen pun menyebut bahwa itulah mengapa dirinya mengatakan mereka bisa menghadapi situasi saat ini. Li Ruobing pun menyadari maksud Wu Chen bahwa keluarga Su belum tahu tentang hubungan Wu Chen dengan dirinya. Dan Li Ruobing hanya punya pilihan untuk membantu Wu Chen. Wu Chen pun menyebut Li Ruobing sangat pintar, lalu Li Ruobing pun meminta Wu Chen memberitahunya mengapa Sucitra melarikan diri, karena mereka semua sudah berada di perahu yang sama. Wu Chen pun menjelaskan bahwa Sucitra telah hidup seperti boneka selama lebih dari 20 tahun. Dan Sucitra ingin menjalani hidupnya sendiri. Sekarang, apakah terlalu berat-berat baginya untuk membantu Sucitra? Di saat yang sama, Wu Chen pun mendapat sebuah panggilan. Dan ternyata panggilan itu dari Sucitra yang memberitahu Wu Chen bahwa baru saja dia melihat keluarganya ada di sini. Dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Wu Chen pun menyebut bahwa itu tidak masalah, mereka akan turun sekarang dan meminta Sucitra untuk tidak khawatir. Mereka akan menanganinya ketika mereka sampai di sana. Kemudian Wu Chen pun memberitahu Li Ruobing bahwa keluarga Su datang mencari mereka dan mengajak Li Ruobing untuk turun. Namun di saat itu Li Ruobing pun mengajukan pertanyaan lain. Apakah Wu Chen sudah tahu kalau keluarga Su akan datang saat ini? Dan itukah sebabnya Wu Chen meminta dirinya untuk datang ke sini? Wu Chen pun tidak menjawab hal ini dan lebih memilih bertanya mengenai pendapat Li Ruobing sendiri. Li Ruobing pun menyebut dirinya tidak suka perasaan seperti ini. Li Ruobing mengerti apa yang Wu Chen katakan, tapi ini terasa seolah-olah Wu Chen memanipulasi dan mengabaikan perasaan orang lain. Wu Chen pun meminta Li Ruobing jangan berkata kasar seperti itu. Ini kebetulan Li Ruobing dan keluarga Su ada di sini. Ini tidak seperti dirinya memanipulasi hal-hal ini. Li Ruobing pun menyebut bahwa dirinya tidak menyalahkan Wu Chen. Dirinya hanya tidak suka perasaan ini.
Wu Chen pun mengatakan kata-kata Li Ruobing terdengar seolah-olah Li Ruobing bertingkah seperti anak manja. Li Ruobing pun seketika bingung harus berkata apa lagi. Dan di saat itu Wu Chen pun segera mengajak Li Ruobing pergi dan menunjukkan diri mereka sebagai pasangan lebih dulu. Kemudian saat di luar para pengawal keluarga Su pun menyebut bahwa Wu Chen ada di sini. Dan segera mereka menanyakan di manakah nona muda mereka sekarang. Li Ruobing pun seketika mengatakan, apakah mereka dari keluarga Su? Dan apakah mereka di sini hanya untuk mencari dan membuat masalah dengan dirinya? Para pengawal pun seketika cemas mendengar hal ini dan mencoba menjelaskannya perlahan, bahwa Li Ruobing salah paham. Mereka di sini bukan mencari Li Ruobing, mereka sedang mencari Wu Chen. Dia membawa pergi nona muda mereka. Li Ruobing pun menyebut bahwa Wu Chen adalah prianya, mengapa dia berani membawa wanita lain. Seketika para pengawal pun bingung harus apa. Dan di saat yang sama Sucitra pun datang dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dan siapa yang bahwa dirinya diculik. Para pengawal pun menyebut bahwa mereka tidak bermaksud seperti itu. Nyonya Sulah yang menyuruh mereka. Si Citra pun meminta mereka untuk berhenti menggunakan nama ibunya untuk menimbulkan masalah. Itu bukan urusan mereka mengenai masalah antara dirinya dan ibunya. Dan di saat yang sama Nyonya Su pun keluar dan meminta Sucitra untuk berhenti bersikap konyol. Melihat hal ini, Li Ruobing segera menyapa Nyonya Su karena lama tidak bertemu dan memujinya karena masih sangat bersinar dan cantik dan gede. Nyonya Su juga mengatakan hal yang demikian kepada Li Ruobing. Dan cerita berakhir di sini. Gimana menurut kalian? Seru gak? Kalau seru komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin, salam perkentotan.